Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andika Fasya Harahap dengan NIM E120-160 dari kelas E Peternakan, Prodi atau Fakultas Peternakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang zakat. Zakat fitrah merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib hukumnya bagi yang memenuhi syarat. Dipandang dari segi ekonomi, zakat telah terbukti menjadi cara ideal di mana kesetaraan ekonomi dapat dipertahankan dalam sebuah masyarakat. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadan hingga sebelum sholat Id atau Hari Raya Idul Fitri oleh orang yang wajib membayar zakat tersebut. Adapun tata cara membayar zakat, yang pertama yaitu membayar zakat dalam bentuk makanan pokok atau uang tunai seharga makanan pokok tersebut. Yang kedua, takar makanan pokok tersebut sesuai besaran membayar zakat, yakni 1 sya' atau 2,5 kg. Dan untuk waktu membayar zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal bulan Ramadan, namun pada umumnya bisa dilakukan 3 hari menjelang hari Raya Idul Fitri atau akhir dari bulan Ramadan. Yang keempat, ketika menyerahkannya maka pembaca berniat membayar zakat fitrah. Yang pertama yaitu zakat fitrah untuk diri sendiri dengan niat yaitu nawaitu an ukhriza zakata al fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Selanjutnya untuk keutamaan zakat fitrah sendiri itu yang pertama dapat menghapus dosa, berbuat kebaikan, dapat menambah pahala dan mengurangi dosa kita atau bahkan menghapusnya. Yang kedua yaitu membersihkan hati dan diri, membersihkan rohani dan jasmani kita. Dengan membayar zakat, muslim ataupun muslimat telah masuk ke dalam kelompok orang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang yang kikir atau orang-orang yang pelit. Selanjutnya yaitu menyempurnakan keimanan atau menyempurnakan iman. Berzakat kepada mereka yang membutuhkan merupakan salah satu pilar agama. Setiap muslim pasti berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi kewajiban yang diamanatkan oleh agamanya. Yang keempat, zakat ini juga memberi lebih. Maksud dari memberi lebih dengan mengeluarkan zakat, seorang diyakini dapat menambah rezeki ataupun rezekinya akan lebih banyak. Zakat berarti proliferasi atau pertumbuhan. Jadi ketika kamu memberikan zakat, maka penghasilan kamu akan meningkat. Yang kelima yaitu menjaga kesetaraan. Berzakat membantu untuk menjaga kesetaraan antara si miskin kemudian si kaya agar tidak semakin senjang atau tidak berjarak, lebih mengakrabkan keduanya. Jadi ketika seluruh masyarakat memanfaatkan ini, konflik kelas dapat dikurangi untuk menjaga sebuah keseimbangan. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu yang pertama adalah fuqara
atau sebagai orang-orang yang memiliki sejumlah uang tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Selanjutnya itu al-masakin, sebagai orang-orang yang sangat miskin yang tidak memiliki kekayaan sama sekali dan cenderung meminta makanan atau meminta pakaian serta tempat tinggal bagi orang lain. Yang ketiga yaitu ada amil zakat. Ini adalah orang yang ditunjuk oleh kepala negara, Islam atau pemerintah untuk mengumpulkan zakat yang diberi dari masyarakat yang membayar zakat. Otoritas memberi mereka bayaran untuk pekerjaan mereka yang meliputi pengumpulan, pencatatan, penjagaan, pembagian, dan distribusi dari zakat tersebut. Selanjutnya adalah mu'alaf. Ini adalah orang yang baru saja menjadi muslim atau masuk ke agama Islam, yang mereka keadaannya begitu putus asa, mereka takut beralih ke kejahatan jika mereka tidak dibantu. Selanjutnya itu ar-riqab. Ini adalah budak yang tuanya telah setuju untuk membebaskan mereka dengan pembayaran dalam jumlah tetap. Zakat dapat digunakan untuk membeli kebebasan mereka. Selanjutnya itu Ibnu Sabil, diterjemahkan bisa dibilang sebagai musafir. Ini adalah para pelancong yang terdampar di tanah asing yang membutuhkan uang. Orang-orang ini juga dapat menerima zakat jika tujuan untuk berpergiannya adalah sah. Selanjutnya itu al-gharimin. Ini adalah para penghutang, orang yang terbebani oleh hutang karena kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan dari sosialnya. Orang-orang ini diberikan zakat jika mereka tidak memiliki cukup uang di luar kebutuhan dasar mereka untuk membayar hutang. Bantuan juga diberikan kepada mereka yang mungkin telah mendapatkan hutang sebagai akibat dari kewajiban sosial seperti mendukung anak yatim atau merenovasi sebuah sekolah, adalah bersyarat bahwa hutang tidak diciptakan untuk tujuan yang tidak islami atau dengan tujuan yang buruk atau berdosa. Kemudian yang terakhir yaitu fisabilillah. Ini adalah orang yang jauh dari rumah karena di jalan Allah. Mereka yang jihad, mereka yang mencari ilmu atau terdampar dalam haji dapat dibantu dengan zakat saat membutuhkan. Baik, itulah penjelasan dan penjabaran tentang zakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.